Assalamualaikum sahabat Muqsal Al-Fatih rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sosok yang satu ini tentu tidak asing lagi di telinga kita. Beliau adalah juru bicara militer Brigadir Izzuddin Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Nah teman-teman, pada video kali ini ada pembahasan yang sangat menarik yang akan kita bahas mengenai sosok Abu Ubaidah dan Imam Al-Mahdi. Banyak orang yang mengaitkan bahawa kejadian yang terjadi di Palestina saat ini ada kaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Bahkan ada pula yang mengatakan sosok Abu Ubaidah adalah Imam Al-Mahdi. Hal tersebut dikarenakan ada kemiripan ciri-ciri dan perjalanan hidup Abu Ubaidah dengan Imam Al-Mahdi. Benarkah sosok Abu Ubaidah ada kaitannya dengan Imam Mahdi? Dan apakah Abu Ubaidah adalah Imam Mahdi yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam? Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri Imam Mahdi seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita akan melihat benarkah ciri-ciri Imam Mahdi ada pada sosok Abu Ubaidah. Sebelum kita melanjutkan video ini, mari teman-teman semua bantu channel ini dengan subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Kemunculan sosok Imam Mahdi merupakan tanda-tanda akhir zaman, di mana kemunculannya tidak ada yang tahu pasti. Banyak perselisihan dari kalangan para ulama tentang kemunculan Imam Mahdi. Nah teman-teman, walaupun tidak ada yang tahu pasti kapan kemunculan Imam Mahdi, namun Rasulullah SAW telah memberitahu kita lewat hadis-hadisnya akan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi dan ciri-cirinya. Dalam bahasa Arab, Imam artinya pemimpin, sedangkan Mahdi adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam hal ini, dapat dipahami bahawa Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang telah diberi petunjuk oleh Allah untuk membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar. Di dalam hadis, banyak sekali disebutkan tentang ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Bumi akan dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Maka Allah akan mengutus seorang pria yang berasal dari keturunanku, namanya sama dengan namaku. Kemudian dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan." Hadis di atas menerangkan bahawa Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah seorang pria yang merupakan keturunan dari Rasulullah SAW lewat jalur Fatimah. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan bahawa nama Imam Mahdi sama dengan nama Rasulullah SAW, yakni Muhammad. Dia juga menyerupai Rasulullah SAW dari segi akhlak dan fisiknya. Dalam hadis lain disebutkan, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum laki-laki dari ahli baitku memimpin. Namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai tentang tempat kelahiran Imam Mahdi, banyak terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan Imam Mahdi dilahirkan di Maroko, dan ada juga sebagian ulama menyebutkan kelahiran Imam Mahdi di Andalusia. Sedangkan pendapat yang sahih menyebutkan bahawa kelahiran Imam Mahdi adalah di Madinah Al-Munawwarah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan, beliau memiliki perawakan yang sedang, berdahi lebar, berhidung mancung, memiliki aroma yang harum, wajahnya berseri-seri, matanya bercelak, gigi depannya berkilau, memiliki lesung pipi di sebelah kanan, dan mempunyai jenggot yang lebat. Selain itu, pada pundaknya terdapat tanda-tanda seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Warna kulitnya seperti kebanyakan warna kulit orang Arab. Imam Mahdi memiliki kepribadian yang tinggi seperti bijaksana, berbudi luhur, dan bermoral tinggi, serta menawan hati setiap orang yang melihatnya. Dia adalah sosok pemimpin yang berjiwa santun,
pemurah hati, dan dermawan. Kelahiran Imam Al-Mahdi di akhir zaman akan dirasakan oleh semua umat manusia karena saat kepemimpinan Imam Mahdi, bumi akan dipenuhi dengan keadilan dan Islam akan kembali jaya seperti pada masa Rasulullah SAW. Selain itu, Allah juga akan mengeluarkan seluruh kekayaan bumi sehingga kehidupan pada saat itu akan menjadi makmur, baik melalui pertanian, peternakan, hingga hasil bumi lainnya, dan harta pun akan melimpah dan dibagikan rata. Nah teman-teman semua, sebelum Imam Mahdi dibaiat menjadi pemimpin, beliau sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Nabi dan Rasul. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaikinya dan memberikan taufik kepada Imam Mahdi dalam semalam, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Allah menerima taubatnya, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya, setelah sebelum itu dia tidak seperti itu. Ada beberapa ulama yang berpendapat terkait Allah memperbaikinya dalam semalam. Menurut Imam Al-Qari di dalam kitabnya Mirqatul Mafati, Allah memperbaikinya dalam semalam artinya memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaan dalam waktu semalam. Dalam waktu semalam itu, para tokoh-tokoh ulama dan masyarakat sepakat untuk membaiatnya sebagai khalifah. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW di atas, Allah akan memperbaikinya dalam semalam. Hal itu menunjukkan bahwa Imam Mahdi tidak tahu bahwa dirinya adalah Imam Mahdi yang dinantikan oleh seluruh umat Islam. Hal ini sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, makhluk paling mulia. Beliau tidak mengetahui risalah kenabian hingga malaikat Jibril menemuinya di Gua Hira. Nah, apabila Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah setelah datang malaikat Jibril, maka lebih layak lagi yang terjadi pada Imam Mahdi. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi kecuali setelah beliau ditunjukkan sebagai Imam Mahdi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Imam Mahdi akan dibaiat di sisi Ka'bah, yaitu antara makam Ibrahim dan sudut Ka'bah. Sedangkan yang akan melakukan pembaiatan terhadap Imam Mahdi adalah para ulama yang berasal dari negara-negara yang berbeda. Menurut satu riwayat, Imam Mahdi akan dibaiat oleh 313 orang soleh. Nah teman-teman, di antara 313 ulama ini, mereka tidak saling mengenal, namun pertemuan mereka di Mekah adalah bertujuan sama, yaitu melakukan pembaiatan kepada Imam Al-Mahdi. Jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan pembaiatan kepada Imam Mahdi walaupun dalam keadaan merangkak. Nah teman-teman, kenapa dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan merangkak di atas salju, sedangkan yang kita tahu Mekah merupakan daerah yang tidak pernah turun salju? Merangkak di atas salju merupakan tanda-tanda di mana seluruh bumi saat itu tertutupi dengan salju setelah datangnya dukhan yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor yang menabrak bumi. Dukhan menghalangi sinar matahari dan membuat bumi menjadi dingin sehingga bersalju. Nah teman-teman, mengenai tentang masa kepemimpinan Imam Mahdi, banyak terjadi perbedaan riwayat. Menurut riwayat Sunan At-Tirmizi, masa kepemimpinan Imam Mahdi selama 5 atau 7 atau 9 tahun. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Imam Mahdi akan memimpin selama 8 tahun. Dalam hal perbedaan riwayat hadis ini, menurut pandangan Ibnu Katsir, lama masa kepemimpinan Imam Mahdi adalah 9 tahun dan paling sedikitnya 5
atau 7 tahun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di saat kepemimpinan Imam Al-Mahdi selama 7 atau 8 tahun, maka bumi akan dipenuhi dengan keadilan, sehingga orang yang hidup pada saat itu, mereka tidak ada kekhawatiran lagi. Selain itu, seluruh kekayaan bumi akan dikeluarkan oleh Allah, sehingga hasil-hasil panen akan melimpah ruah, dan orang-orang yang hidup zaman itu akan menjadi mulia. Nah teman-teman, dari penjelasan yang telah kami uraikan, maka hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa Abu Ubaidah adalah Imam Al-Mahdi. Walaupun banyak kesamaan di sisi perjalanan hidupnya, namun kita semua tidak mengetahui siapa sosok Imam Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Terlepas dari semua itu, kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tidak ada salahnya setiap diri kita, khususnya umat Islam di seluruh dunia, menginginkan kemunculan sosok pemimpin Imam Al-Mahdi yang akan membawa Islam kepada keadilan di muka bumi. Dan itu sama sekali tidak ada salahnya. Tetapi fokus kita pada saat ini bukan tentang siapa itu Imam Mahdinya, tetapi justru yang menjadi fokus kita saat ini adalah sejauh mana kesiapan kita dalam menyambut kemunculan Imam Mahdi. Dengan iman yang seperti ini, apakah kita akan mengenal sosok Imam Mahdi yang akan muncul di tengah-tengah kita nantinya? Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.